Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Nah, teman pemilih, hari ini kita menghadirkan edisi khusus atau edisi spesial Ramadan, yaitu Tausiah Ramadan yang akan kami undang di sini adalah Bapak Agus Sutisna ya Pak ya. Apa kabar Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kita udah puasa lebih dari 2 minggu ya Pak ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Dan nanti malam insya Allah adalah malam Nuzulul Quran. Nah, teman pemilih, kita di sini nanti akan mendengarkan tausiah dari Pak Agus Sutisna ini tentang etika dalam perspektif demokrasi ya. Karena memang etika itu bagian dari ilmu ya Pak ya. Adab itu harus terdahulukan sebelum ilmu. Nah, bagaimana sih etika dalam demokrasi? Kemudian bagaimana aspek kepemiluan ini erat kaitannya dengan etika tersebut? Nah, kita simak langsung paparan dari Bapak Agus Sutisna. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Anis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira agak lebih spesifik ya. Jadi etikanya mungkin yang kita maksud itu adalah etika dalam perspektif Islam kali ya, atau secara umum Islam dan demokrasi lah kira-kira gitu. Jadi dan ini saya kira saya hanya ingin menyampaikan poin-poin yang sudah sering sebetulnya disampaikan oleh para ahlinya ya, bagaimana kita memahami Islam dan demokrasi, karena sejauh ini memang masih banyak terjadi perdebatan apakah Islam, apakah demokrasi itu kompatibel dengan Islam kira-kira kan gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, atau justru saling bertentangan. Nah, poin pentingnya kan itu, poin pertanyaan pentingnya. Nah, dari banyak literatur yang saya kira juga sudah bisa dibaca setiap orang ya soal Islam dan demokrasi, intinya kan begini. Pertama, memang Islam itu adalah wahyu gitu ya, sementara di sisi lain demokrasi itu kan kreasi manusia. Nah, yang tentu saja kalau wahyu sifatnya universal, melintasi segala zaman dan waktu juga tempat. Tetapi kalau demokrasi, karena dia adalah produk pemikiran manusia, tentu amat sangat terikat oleh waktu, oleh tempat dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, awalnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, lalu apakah Islam dan demokrasi ini kompatibel gitu ya, memiliki kecocokan, memiliki kesesuaian atau tidak? Saya ingin mengatakan begini, di dalam Al-Quran juga di dalam hadis tidak ada tentu saja istilah demokrasi kan gitu ya, karena itu secara semantik juga merupakan istilah dunia barat tentu saja. Kemudian demokrasi yang kita pahami dan kita praktekkan saat ini juga lahirnya gitu ya, fondasi pemikirannya juga lahir di barat ya. Namun demikian sesungguhnya Al-Quran memiliki banyak ayat ya, yang di dalamnya itu juga bicara soal nilai-nilai yang sekarang sesungguhnya menjadi nilai-nilai yang diagungkan di dalam demokrasi. Misalnya apa? Misalnya adalah keadilan. Nah, jadi salah satu unsur dalam demokrasi itu kan bicara soal keadilan, al-adalah ya, dalam bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, keadilan ini atau adil ini salah satu nilai yang sangat penting, yang harus diwujudkan oleh para pemimpin ya, dan tentu saja harus didukung oleh semua pihak untuk diwujudkan bersama-sama. Nah, lalu kemudian contoh nilai lain yang juga sangat terkenal di dalam Al-Quran itu adalah asyura ya, musyawarah, wasawirhum bil amri ya, dan seterusnya lah. Ada beberapa ayat saya kira yang menunjukkan betapa pentingnya musyawarah sebagai salah satu pengambilan keputusan ya, sebagai salah satu pengambilan kebijakan dipentingkan ya, diutamakan di dalam Islam. Dan saya kira secara historis Islam atau kita juga punya sejarah itu ya, bahkan sejarahnya sangat awal, yakni ketika Rasulullah wafat, lalu kemudian dilanjutkan kepemimpinan beliau itu oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, prinsip musyawarah itu betul-betul dipraktikkan ya, di era Khalifah Rasyidin itu
Ya. Lalu prinsip lainnya saya kira yang di dalam demokrasi juga menjadi penting, kemudian di dalam Al-Quran ada basisnya, di dalam ayat Al-Quran itu juga soal tanggung jawab atau bahasa Arab itu mas'uliyah ya. Yang sering di dalam hadis itu ada hadis terkenal, setiap kalian adalah pemimpin ya, kulukum ra'in, kemudian setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Mas'uliyah itu ya. Nah, saya lupa nih, saya lupa itu, tapi prinsipnya bahwa memang tanggung jawab kepemimpinan itu menjadi salah satu kaidah dasar di dalam Islam, dan saya kira di dalam demokrasi ini juga menjadi penting, menjadi sangat prinsip ya, akuntabilitas pemimpin itu. Nah, jadi pemimpin, salah satu ciri pemimpin yang baik tentu semua tindakan, semua perbuatan, semua kebijakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira itu ya, antara lain beberapa nilai. Ada lagi saya kira misalnya kesetaraan ya. Kesetaraan itu apa? Al-musawah kalau tidak salah ya bahasa Arabnya. Jadi kesetaraan itu artinya dalam Islam egalitarianisme ya, perlakuan kekuasaan ya, katakanlah begitu ya, perlakuan pemerintah terhadap rakyat itu mesti setara ya. Di samping tadi adil juga ada kesetaraan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan ada tuh ya, setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama kan di muka hukum dan pemerintahan gitu ya. Jadi Islam juga sama seperti itu. Jadi saya kira paling tidak sampai pada beberapa nilai yang tadi saya jelaskan, sesungguhnya keliru kalau orang mengatakan Islam dan demokrasi tidak bisa beriringan gitu ya, atau Islam tidak kompatibel untuk demokrasi, atau sebaliknya demokrasi tidak kompatibel untuk dipraktekkan di dalam masyarakat, di dalam negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Saya kira keliru ya. Meskipun ya bukan mensejajarkan, mengharmonikan ya antara Islam dan demokrasi, tidak penting harus secara struktural gitu ya. Misalnya harus selalu dalam bentuk negara Islam misalnya kan gitu ya, Republik Islam, tidak harus saya kira, karena yang paling penting kan nilainya, kaidah-kaidahnya itu. Nah, terutama dalam konteks kita ya, dalam konteks negara Indonesia, saya kira misalnya para pemimpin kita, para pemimpin umat kita kan sudah sejak lama ya menganggap Pancasila ini sebagai ideologi yang sudah final, ideologi berbangsa dan bernegara. Tetapi bahwa kaidah-kaidah Islam, nilai-nilai yang Islami itu tentu saja sangat bisa ya dimasukkan lah di dalam kerangka kehidupan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu Ines. Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Kita sedikit melihat sejarah nih Pak, bahwasanya para ulama-ulama kita itu juga para pendukung demokrasi ya Pak ya, para negarawan yang turut memerdekakan Indonesia. Nah, saya kira itu juga hal yang tidak bisa kita lepaskan dari sejarah demokrasi di Indonesia ya Pak ya, bahwa ya tokoh-tokoh yang sifatnya itu mensupport kebangkitan negara kita itu adalah orang-orang yang konon mempunyai ilmu agama yang cukup luas ya Pak ya, seperti Muhammad Natsir, kemudian Hatta dan lain sebagainya. Tentu saja kita nggak boleh lepas dari konteks itu ya Pak. Betul. Ya, jadi kembali ke soal tadi, memang pernah ada pandangan tuh dari guru besar politik di Amerika kalau tidak salah ya, Huntington sama Francis Fukuyama kalau saya tidak salah baca, yang menganggap bahwa Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi. Tetapi yang mereka lihat itu lebih kepada sejumlah fakta. Maksud saya begini, antara gagasan, ide dengan faktanya kan dua hal yang tentu berbeda ya. Dalam pengertian harus dilihat berbeda gitu ya. Sehingga misalnya kita bisa mengatakan bahwa memang kalau dalam konteks faktual gitu ya, fenomenologis yang bisa diamati langsung, tentu saja memang tidak bisa sama, karena kan akan dipengaruhi oleh kultur, dipengaruhi oleh tahapan di mana masyarakat di negara itu berkembang dan lain-lain gitu kan. Tetapi gagasannya kan tentu sama kan gitu. Nah, yang jadi soal itu adalah
bahwa memang gagasan seperti yang beberapa bagian tadi saya jelaskan itu belum bisa dilaksanakan atau tidak tampak gitu ya dalam kehidupan keseharian politik di masyarakat tertentu, di negara tertentu, itu soal lain gitu ya. Jadi yang mau saya katakan sebagai sebuah ide besar gitu ya, prinsip-prinsip demokrasi di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dasarnya sangat kuat, ada gitu ya, real di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bahwa ketika di dalam prakteknya belum kelihatan, ya itu soal lain kira-kira kan gitu ya. Soal prosedur aja nih Pak, yang belum cocok atau kayak gimana ya? Ya kira-kira gitulah ya. Menyangkut tadi Pak tentang tesisnya Huntington dan Fukuyama yang saya baca itu kan Clash of Civilization sama The End of History. Nah di situ kita melihat bahwa berbeda faktanya dengan Indonesia, karena Indonesia itu kalau menurut Yudi Latif proto-nasionalisme kita itu adalah Islam Pak. Jadi Islam itu memang tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang, termasuk demokrasi. Nah itu menurut Bapak seperti apa Pak fakta itu? Ya, dari sisi perumusan ini saja ya yang paling mudah saya kira kita mengingatnya. Dari sisi perumusan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 saja kan juga sudah sangat real ya, sudah sangat jelas bagaimana misalnya sebelum menjadi Pancasila akhir itu kan BPUPKI sempat melahirkan Piagam Jakarta kan, yang nyata-nyata ya di sila pertamanya itu ada 7 kata yang dihapus itu ya, sebagai bentuk toleransi yang sangat luar biasa dari para pemimpin umat ke saudara-saudara kita gitu ya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini meskipun gitu ya mayoritas, kemudian pengalaman sejarah ya, Islam itu tentu saja menjadi sangat dominan, menjadi lebih dominan. Namun demikian kesadaran bahwa bangsa ini juga terdiri dari keragaman yang tidak bisa dinafikan. Dengan demikian juga harus menghargai keragaman itu. Maka kemudian Piagam Jakarta itu dikoreksi sedikit kan gitu ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maksud saya dari situ saja kelihatan ya bahwa memang ya tidak bisa Indonesia ini dilepaskan dari Islam gitu ya. Dengan demikian semua praktek kebernegaraan, apakah itu soal demokrasi, soal parlemen gitu ya, soal partai politik, tidak bisa dihindari kalau kemudian misalnya dalam partai politik gitu ya ada banyak fakta, ada banyak bukti begitu ya. Kenapa kemudian terutama sejak era reformasi lah ya, ada banyak bukti ya kenapa kemudian partai-partai yang berkecenderungan mengaitkan dengan Islam gitu kemudian bermunculan ya. Itu contohnya saya kira ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan. Ya memang kehidupan demokrasi kita itu selalu erat kaitannya dengan identitas-identitas yang multikultural tadi ya Pak ya, termasuk agama. Nah Pak, terakhir nih untuk teman pemilih yang sedang mendengarkan podcast kita di live Instagram, apa pesan Bapak nih untuk menyemangati teman pemilih ketika kita udah masuk 2 minggu Ramadan ya Pak ya, kemudian bagaimana mensikapi demokrasi dan Islam ini supaya bisa harmonis sampai akhir gitu Pak. Silakan Pak. Pertama saya kira sekali lagi Islam memiliki seperangkat ajaran, memiliki seperangkat kaidah termasuk dalam konteks kehidupan sosial, politik, berbangsa bernegara yang lengkap gitu ya. Meskipun tentu saja sifatnya dasar ya, sifatnya prinsip ya. Lalu kemudian di sisi lain kita tahu bangsa ini dari awal para founding father kita sudah sepakat ya mengambil demokrasi sebagai pilihan jalan hidup berbangsa dan bernegara. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Islam dan demokrasi sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang kompatibel, memiliki nilai-nilai yang tidak semua tentu saja ya, memiliki banyak sekali nilai-nilai yang sejajar lah, yang bisa diharmonisasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, lalu bagaimana fakta itu ya bagi masyarakat, terutama bagi dalam konteks kepemiluan. Tentu saja kita ya sebagai penyelenggara selalu meyakini, selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa sesuai dengan
prinsip demokrasi kita ya, demokrasi Pancasila yang menempatkan sila pertama ketuhanan itu tentu saja apalagi dikaitkan dengan soal etika tadi ya kita berdemokrasi oke gitu ya, tetapi ingat bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang dasar ideologinya adalah Pancasila. Ya, jadi tidak boleh lupa itu. Misalnya gini, kalau dalam cara berpikir filosofi Pancasila itu kan sila pertama itu kan apa istilahnya menjiwai seluruh sila di bawahnya tuh, termasuk sila yang berkaitan dengan prinsip demokrasi ya, sila keempat itu. Jadi silahkan saja berdemokrasi, silahkan saja berkontestasi, tetapi ingat bahwa kita adalah bangsa yang memiliki sila pertama ketuhanan yang masa itu yang tidak boleh dilupakan saya kira. Meskipun ini jangan dimaknai sebagai dorongan politik identitas ya. Ini itu soal lain. Oke, teman pemilih luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu baru nih, Masya Allah sekali dari Ustadz Agus Sutisna ya Pak ya. Yang ilmunya bisa kita serap pada siang hari ini. Nah, kami karena waktunya juga sudah mendekati akhir, kita mungkin bisa undur diri ya Pak ya untuk ke next session selanjutnya di podcast KPU Provinsi Banten. Itu dulu dari kami, saya dan Pak Agus Sutisna undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Luar biasa ilmunya.